mungkin agama Allah berbeda-beda, nggak mungkin. Misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Yahya, semua mereka mengajarkan tauhid yang sama, mengesahkan Allah. Nggak ada dari mereka yang mengajarkan tauhid yang berbeda. Misalnya ini Tuhannya nih boleh nih dua nih, atau Tuhannya nih boleh diwakilkan nih sama batu, atau mungkin boleh diwakilkan sama nabinya. Nggak ada. Semua nabi yang diturunkan oleh Allah atau yang diutus oleh Allah itu mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi sehebat apapun nabi, nggak ada nabi yang mengajak untuk menyembah dirinya, nggak ada. Berbeda dengan tokoh lain seperti Fir'aun. Jadi dinul Islam adalah agama Islam. Agama Islam yang seperti apa? Yang secara umum dia sama, ya, seluruh nabi-nabi. Tetapi secara khusus atau dalam istilah syariah yang kita pelajari ini adalah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tata cara hidup manusia, baik yang menyangkut ibadah kepada Allah maupun dalam pengaturan kehidupan aspek sosial. Ini penting, harus tercatat nih. Jadi dinul Islam menurut istilah, ya, yang akan kita pelajari pada bab ini adalah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tata cara hidup manusia, baik yang menyangkut ibadah kepada Allah maupun dalam pengaturan kehidupan aspek sosial. Nah, dari definisi tersebut ini akan menyebabkan Islam kita ini tidak sebatas syahadat. Islam kita tidak sebatas formalitas, tidak sebatas KTP atau apa, mengisi kolom-kolom agama. Enggak begitu gitu. Jadi dengan menyertakan aspek kehidupan manusia di dalam definisi ini akan menafikan keseluruhan tentang agama yang bersifat simbolik saja. Misalnya kayak gini, kau ditanya agama apa? Islam. Oh ya, Islam. Coba lihat KTP-nya, Islam. Oh ya, Islam. Ya, lihat tanda-tanda pengenal lain, Islam. Oh ya, Islam. Tetapi bagaimana implementasinya? Dia Islam atau enggak? Secara simbolik kita mendeklarasikan Islam itu kapan? Saat kita lahir atau saat kita bersahadat. Saat kita bersahadat. Sahadat yang pertama untuk mendeklarasikan Islam kalau kita bukan Islam dari awal. Kan begitu. Nah, setelah deklarasi itu, ya, setelah sumpah setia itu atau setelah bersaksi itu, kita menjadi Islam yang sesungguhnya. Namun Islam kita ini Islam yang seperti apa? Jadi kita lihat definisinya, kita lihat, kita rujuk pengertiannya dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Kalau misalnya kita hanya dari segi bahasa saja bahwa kita ini agama Islam, ya akhirnya kita apa? Kita beragama Islam, ya Islam cuma agama doang, cuma formalitas doang, prakteknya kita nggak Islam. Nah, yang akan kita pelajari adalah Islam yang sesungguhnya. Jadi dengan dengan pengertian yang tadi ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak seriusnya kita mempelajari agama Islam itu sendiri yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis akan menyebabkan kita sendiri linglung dengan agama kita sendiri.
tidak paham tentang agama kita sendiri. Jadi agama itu adalah sesuatu yang dasar. Artinya kita ini sebagai pelajar harusnya sudah melotok tentang praktek-praktek beragama. Karena kita sudah lama dewasa. Jadi kita ini sekarang ini sudah waktunya untuk mengamalkan untuk dasar-dasar keislaman kita, bukan bukan baru belajar Islam dari nol. Nah, permasalahannya adalah orang yang tidak belajar bagaimana cara berislam, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara menjalin hubungan dengan sesama manusia, menjalin hubungan dengan alam sekitar, menjalin hubungan dengan hewan-hewan, menjalin hubungan dengan sesama manusia, menjalin hubungan dengan Allah. Kalau kita tidak memahaminya dari awal, maka kita akan kebelingan sampai akhir. Jadi kalau kita sudah dewasa, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya cucu, Islam kita belum benar juga, ya itu keterlaluan gitu. Atau kita belum paham juga tentang Islam kita sendiri, atau kita masih saja belajar toharoh. Jadi itu tingkat-tingkat dasar yang harusnya kita pas sebelum dewasa pun kita udah paham gitu. Bagaimana kita berwudu, bagaimana kita mandi, bagaimana kita membersihkan najis, kan harusnya udah paham. Tapi fakta di lapangan kan nggak begitu. Orang sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya keluarga, sudah punya cucu, bahkan belajarnya masih toharoh. Ya kemana aja mas? Bagaimana kita? Harusnya kalau sudah kakek-kakek, kalau sudah senior, harusnya belajarnya bukan lagi itu, tapi belajar paroid tentang warisan. Nah, bentar lagi kita harus mewarisi apa yang kita miliki. Harus kita belajar lagi tentang siasah, tentang politik. Itu pun matengin, bukan baru belajar. Ya, sekarang kita ya kebanyakan dari kita gitu, dari awal belajar Islam kok sudah dewasa gitu, sudah puluhan tahun usianya masih juga belajar. Ini sholat ini harus pakai usoli atau enggak ya, ini sholat ini ngangkat tangan atau enggak ya, masih juga berkutat belajar di sekitar itu. Atau juga ada orang yang masih juga belajar ini nutup aurat apa enggak sih, atau bahkan sudah nenek-nenek baru belajar nutup aurat. Lagi pula kalau udah nenek-nenek mau buat apa? Semakin nenek-nenek itu semakin tidak wajib gitu. Wajibnya itu bukan lagi kewajiban yang mutlak. Aurat itu ditutup karena akan apa? Akan mengundang syahwat. Kalau sudah period sudah mengundang syahwat lagi. Belajar juga manfaatnya kecil gitu loh. Jadi belajar menutup aurat itu sejak sebelum balik itu belajar menutup aurat. Ketika balik, ketika sudah mengundang hasrat, ditutup benar-benar. Jadi kita nih yang belajar dinul Islam, waduh jangan gagal paham deh. Kalau gagal paham repot kita. Ya. Jadi diharapkan dengan bab ini kita tidak gagal paham dengan keislaman kita ya. Karena kalau dengan begitu kita akan berkutat masalah itu saja seumur hidup. Ya. Oke. Abi berharap kalian paham dengan definisi ini, sehingga dengan definisi ini mau memaksimalkan keislaman kita. Bukan tidak boleh bertanya tentang hal-hal yang sederhana, tetapi hal-hal yang sederhana itu harus kita kuasai, karena ini menyangkut kehidupan kita dan kematian kita. Bagaimana bisa orang yang Islamnya sudah 40 tahun dia masih nanya batal wudhu, dia masih bertanya tentang batal sholat. Habis wudhu dia bersentuhan dengan istrinya, masih ditanyai batal atau enggak. Lu wudhu sudah 45 tahun, sudah 70 tahun wudhu sehari 5 kali, batal wudhu masih nanya. Ayo coba kita berpikir,
Masih nanya batal wudhu. Kemana aja? 5 kali loh kita wudhu dalam sehari. Masih belum paham tentang batal wudhu. Masih belum paham tentang sunnah wudhu. Masih belum paham tentang wajib wudhu. Kemana aja? Nah, Abi berharap dalam bab ini, kita nih sebagai mahasiswa, setelah selesai bab ini, kita paham nih dengan keislaman kita. Paham keislaman kita, sehingga kita prakteknya tuh bukan praktek buta gitu. Tapi praktek paham. Praktek keislaman kita ini dengan ilmu. Bukan ngikutin membabi buta. Kumaha batur wae, batur kakaler, batur kaki dulu. Aya angin ti kulon, seok, kawetan. Ada angin dari timur kita ke barat, angin dari barat kita ke timur. Aduh, Islam kita mau bagaimana? Katanya kita mau selamat dunia akhirat. Bagaimana? Oke, baik, itu secara definisi. Ya. Nah, kelanjutannya secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yuklah hari ini udah lebih baik dong dari kemarin. Anak SMP belajar wudhu. Ya, kalau sudah SMA sudah ngelotok dong. Kalau sudah kuliah ya sudah bukan lagi harus belajar wudhu lagi dong Islamnya. Jadi kita itu kadang-kadang merasa hebat dengan keislaman kita ketika ditanya tentang rukun sholat aja nggak ngerti. Kita doyan seminar, kita doyan ikut pelatihan, kita doyan berdebat tentang Islam yang berat-berat. Tanya tentang rukun sholat, Mas, lafaz usuli itu wajib atau sunnah? Nggak bisa jawab. Duduk di antara 2 sujud itu namanya duduk tawarruk atau duduk iftiros? Belum paham. Lu berdebat tentang agama, tentang sholat aja untuk keselamatan diri lu sendiri, lu gagal paham, lu gagal. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau terjadi pada diri kita yang seperti itu. Dan Nabi banyak menemukan hal yang seperti itu. Abi berharap murid-murid Nabi, anak-anak Nabi gak ingin lah begitu. Ayo. Kalau misalnya kita ini memang belum paham, yuk kita belajar lagi dari nol. Tapi jangan lama-lama, karena kita bukan di angka 0 lagi sekarang berdiri. Kita berdiri sekarang sudah di angka berapa? Bukan di angka 0 lagi. Sudah mahasiswa. Tapi kalau memang belum bisa, yuk kita belajar. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Pahami, kuasai. Kemudian praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus meningkat terus ketakwaan kita. Setiap hari. Masa usia sudah 20 tahun kita masih belajar ABCD, peningkatannya mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kan katanya kita orang beriman nih. Kata diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jadi haqqa tuqatih ini mengandung pengertian benar dong takwanya. Ketika kita usia 10 tahun, kamu sudah bertakwa ya, alhamdulillah sudah bertakwa saya. Kamu bertakwa kepada Allah, insya Allah takwa, menjauhi larangan, mendekatkan diri kepada
kebenaran, terus kita melaksanakan seluruh perintah. Sholat, puasa, insya Allah lebih belajar, ngaji sedang belajar, alhamdulillah. Ketika kita 15 tahun, bukan 10 tahun lagi. Ketika kita 15 tahun, tanggung jawab beralih kepada individu. Karena sudah balik. Kalau sudah balik begitu, kita sudah menguasai. Kalau salah, dosa. Berarti harus melotok dong, harus menguasai dong. Karena kalau salah, dosa. Tapi saya tidak tahu. Salahnya bukan karena kesalahan prakteknya, tapi salah tidak belajar. Kalau tidak belajar dan tidak tahu, salahnya malah 2 kali. Udah tidak belajar, ya dia nggak benar juga dalam mempraktekannya. Maka hakku tuqati, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita ini mati, kita tidak dalam kondisi Islam. Artinya apa? Artinya berarti keislaman kita dong yang dipertanyakan, dinul Islam kita dong yang dipertanyakan kalau kita mati nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Islam itu kan selamat, sejahtera. Kalau kita berislam sudah 70 tahun, kemudian kita mati, wudhu kita juga belum benar, kira-kira tamutunanya apa posisinya? Kan pertanyaan besarnya itu. Oke, dari definisi ini paham kira-kira ya? Daniel, dari definisi ini paham ya kira-kira ya? Oke.